Jadi wasilah itu ketiga bil amal solihati, dengan amal-amal yang baik, bersyamin ya, wa qiraatin wa qur'anin, kita puasa baca Quran, itu wasilah juga ya. Wa ghairzalik, dan selain semua itulah apa saja yang penting amal-amal soleh gitu. Seperti kejadian orang-orang yang 3 orang itu terperangkap di gua, itu kan di amal soleh ya. Itu batu kalau dibuka di gua itu 40 laki-laki gagah perkasa pun nggak akan mampu. Cuma mereka tuh ada salah satu punya ide, kita nggak bakalan keluar, batu ini besar ya. 40 laki-laki juga nggak ada yang bisa geser batu nutupin gua ini kita gitu ya. Terkecuali kita bertawasul kepada Allah. Kalian ini punya amal soleh nggak? Punya, pada nunjuk semua dah. Yang kemana pertama lebih walidai, bakti kepada kedua orang tua. Panjang itu hadisnya, batu kan panjang batu geser dikit. Apalagi saya punya ini punya demenan, resep banget. Hampir saya mau berbuat sama di sini, udah saya telanjangi semua, tinggal siap doang dah. Yang tinggal siap, saya masih gagah itu cantik luar biasa. Itu kan kalau masih gagah begini mah. Ya nggak tebang lihat bau-bau rambut perempuan juga kapan lah, kapannya nggak apa namanya kayak itu pegangan tinggi udah ya, disentil kok kayak botol itu, botol sirup apa namanya, Al-Marjan. Kalau disentil pentang kenceng udah pasti. Kalau udah 60 mah ya 65 70 mah bagi orang sariawan gitu. Tapi alhamdulillah, ittaqillah, wahai saudara, takutlah kepada Allah ya, jangan kau robek ya, selaput darah ya, takut ya sama Allah, geser batu sampai geser semua bisa keluar. Kedua, zawat ini bizawatil fadilah ya, zawat yang punya keistimewaan, zat yang punya keistimewaan. Itu ada dua, ada zawatun ya akliyun, ada zawat ghairu akliyun ya. Kalau zawat yang mempunyai akal itu ya seperti minal anbiya was sholihin wal auliya bil hayai wal badal mamas ya, itu termasuk mereka itu mahdud ya, fadlun ya, ilahiyun ya, wajidina baun ya, waqtisasun. Jadi orang yang punya keistimewaan, orang yang punya ijtihad, karena yakhtassu bi rahmatihi may yasha, Allah akan menspesialkan kepada hamba yang Allah kehendaki. Allah yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah juga memilih kepada hamba yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan hidayah kepada hamba yang Allah kehendaki. Seperti kayak Nabi Musa alaihissalam ya, salah satu nabi yang Allah berikan juga keistimewaan, bahkan indallahi wajihah aiza, wijahati, yang mempunyai wijahah, ada wijahnya, kehebatan dan kegagahan ya, para malaikatnya Allah ya, seperti kayak malaikat Jibril, Allah berikan kekhususan di kuwatin andadil arsyil makin, artinya orang yang mempunyai makan, orang yang mempunyai tempat. Itu boleh kita bertawasul tuh kepada hamba-hamba Allah tuh ya, bukan para rasul saja, orang guru kita, orang soleh dan lain sebagainya, nggak apa-apa gitu. Adapun zawat yang dari aklin seperti mana? Seperti Al-Masjidil Haram ya, Ka'bah di sana, karena Ka'bah itu termasuk ya, awalnya bumi yang Allah jadikan. Dalam firman Allah apa? Yang di Bakatah tuh ada nggak apa? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkatan mubarakan wa hudal lil alamin. Itu kita tawasul juga kan, zat yang nggak punya akal. Kenapa? Karena Ka'bah diagungkan sama Allah, diagungkan sama Rasulullah. Kita natap Ka'bah saja juga luar biasa, pahalanya besar. Padahal Ka'bah itu hanya batu, zat yang nggak berakal. Tapi kita boleh tawasul. Kenapa? Karena Allah perintah. Loh, kita kalau sembahyang emang hadap mana? Hadap Ka'bah. Kalau kita sembahyang dalam posisi nyaman, aman, ngadep ke timur, sah nggak sholat? Kagak. Itu orang Indonesia ya. Orang Indonesia ini Asia, Ka'bahnya barat kan? Kalau Eropa kemana? Timur. Kalau benua Eropa. Ya. Kalau Amerika, benua Amerika, lihat di Google dan
beda-beda Ka'bahnya ya. Kalau kita ngadep ke usulli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal kiblati ataupun Ka'bati lillahi ta'ala. Emang kita sembah siapa? Allah. Kenapa sudah bersono ke Ka'bah? Wasilah. Itu mau wajib malah ya. Wasilah yang begitu. Bukan sunnah. Pas yang gua menghadap timur aja kan usolli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal timur ya. Lillahi ta'ala lah bilang orang gelo kita ya. Orang goblok nggak ada ilmunya. Itu Ka'bah sama Ka'bah tuh batu. Kita nggak nyembah batunya, nggak nyembah Ka'bahnya, kita sembah Allah. Itu wasilah tadi andida li ghairillahi ta'ala majazun wa haqiqatuhu illallah ya. Majas doang, minjam lapat yang bukan aslinya. Jadi orang yang beriman, orang yang paham itu ya, dia akan bisa membedakan ya mana bahasa majas, mana bahasa hakikat. Dan dia tidak akan tertipu dan terperdaya dan terkisruh dari bahasa hakikat ke bahasa majas, dari bahasa majas ke bahasa hakikat. Tumbuh-tumbuhan ini, wah subur, ranau hijau, hujan ini yang numbuhin ini, hujan ini yang menghijaukan tumbuh-tumbuhan. Muslim nggak orang beriman ngomong gitu? Kagak, karena iktikad dia itu Allah. Segala sesuatu baru nggak memberikan taksir, bahkan sampai Rasulullah nggak memberikan taksir, nggak memberikan mudarat, nggak memberikan manfaat. Itu orang yang beriman begitu tauhidnya. Jadi kalau orang yang takut wasilah itu takut musyrik, itu tauhidnya masih cemen. Kalau orang yang tauhid mengatakan dalam hadis Nabi, kalau kamu berada di tegalan, hilang dan lain sebagainya, butuh, kata Nabi apa? Ucapkan oleh kamu apa coba? Ya Rijalallah gitu ya. Ya Junudallah, ya Ibadallah agisuni. Wahai hamba-hamba Allah, wahai rijal-rijalnya Allah, wahai tentara-tentaranya Allah, kan banyak tuh tentara Allah, malaikat, jin, hamba-hamba Allah, Ruhul Qudus semua. Agisuni, tolonglah aku. Jadi nggak memberikan taksir, nggak memintakan tolong sama dia. Jadi secara tidak langsung bahasanya tolonglah aku biizni Rabbi, dengan izin Tuhanku, izin Allah. Cuman kagak disebut Tuhan, itu majas. Itu tawasul namanya ya. Ka'bah, Masjid Madinah, Masjid Aqsa, karena kata sini Jabir sholat di Masjid Abdullah min alfi sholatin di Masyiwahu ya. Sholat di masjidku itu lebih utama daripada 1000 sholat selain masjidnya aku. Ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram itu Abdullah min mi'ati alfin, itu 100.000 di Masyiwahu. Selain daripada Masjidil Haram, Allah muliakan masjid Nabi. Kalau kita 1 rakaat 1000, balasannya 1000 kebaikan. Kalau kita berbuat 1 rakaat di Masjidil Haram 100.000, kalau di Masjidil Aqsa 500. Itu kelebihannya masjid ya. Karena Allah berikan keistimewaan. Ya banyak dah, tidak fadilahnya memang Allah yang terangkan ya. Sampai kata Nabi man hajjalillah fala yarfus wala yafsuk gitu ya. Orang yang pergi haji dia tidak berbuat onar, tidak berbuat fasik, raja'a kayaumi waladatu ummuh. Begitu dia pulang dari haji, dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Dosanya habis semua dikuras tuh. Lantaran dia bertawasul dan berwasilah di Makkah. Itu ya apa namanya, termasuk wasilah zat yang tidak berakal gitu. Kayak pernah juga apa namanya Sayyidina Umar bin Khattab suruh utus putranya Abdullah. Abdullah tanya kepada Siti Aisyah, bisakah saya bila nanti sudah tidak ada umur dikuburkan di samping baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Begitu ditanya gini-gini, kata Siti Aisyah, kuntu uridu li nafsi, sebenarnya aku juga pengen ya wahai Abdullah dikubur di samping Rasulullah, tapi wala uthiranahu ya ala nafsi, akan tetapi aku prioritaskan sajalah ya kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketimbang diriku. Itu kan tabarukan juga, tawasul juga.
biar dekat kuburannya kepada Rasulullah ya. Makanya Sayyidina Umar ya, sangat luar biasa ya, sangat bahagia betul dia karena mendengar seperti itu. Alhamdulillah ya, maka syai'un ahamma ilayya ya min zalika, segala puji bagi Allah, tidak ada ya sesuatu yang paling aku bahagiakan kecuali ini. Karena dia dikubur di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Asma juga sama binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, selalu melihara jubahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanahnu yang kata Sayyidina Asma, ya, nubisiluha lil marodi ya fanashfi nashtabi biha. Maka kalau ada orang sakit apa celupin aja tuh, ya enggak, sorban Nabi di air, dikit aja di gelas, minum tuh, sehat pada orang semua. Itu juga namanya tawasul. Ada hadis sahih semua ya, kagak ada hadis yang dhaif, semuanya sahih. Itu namanya bab tawasul.